penulisan artikel berkualitas internasional bereputasi global ya. Sebenarnya memang fokus utamanya adalah peningkatan jurnal ilmiahnya, tapi jurnal ilmiah itu tidak akan pernah terlepas atau erat kaitannya dengan artikel. Nah, oleh karena itu saya coba singgung nanti dua aspek itu, pengelolaan jurnalnya dan juga kualitas artikelnya. Nah, nanti hari Jumat, insya Allah detailnya sama Bu Dian yang akan disampaikan lagi tentang penulisan artikel ilmiah, bahkan dengan teknis menggunakan tools-tools AI ya. Nah, kalau saya lebih kepada kriteria umumnya ya, suatu artikel itu dikategorikan bereputasi atau berkualitas, karena jurnal ilmiah itu yang paling utama sebenarnya ya apa namanya artikelnya gitu. Kalau artikelnya bagus ya, insya Allah juga akan terindeks Scopus gitu ya. Dan hari ini eh, atau siang hari ini saya akan lebih fokus ke eh, produk experience suatu Scopus. Jadi eh, jurnal bereputasi internasional atau global itu kan sejauh ini diakui baru dua ya indeksingnya itu. Yang pertama Scopus dan kedua Web of Science gitu ya. Eh, jadi insya Allah kita akan fokusnya ke yang Scopus dulu karena Web of Science di Indonesia tanda petik masih kurang banyak ya, termasuk kebijakan juga belum terlalu berpihak ya, tapi ada beberapa jurnal di Indonesia yang sudah terindeks Web of Science, cuman itu pun masih di level SC ya, bukan SSCI. Jadi kalau Scopus insya Allah relatif lebih bukan mudah juga, tapi uh, lebih tergambar ya bagaimana langkah-langkahnya. Kalau Web of Science biasanya tidak ada indikator-indikator tampilan untuk trackingnya itu ya. Nah, ini sebenarnya sharing aja. Saya yakin di sini juga banyak para pengelola jurnal nanti mungkin bisa menambahkan, termasuk mungkin barangkali ada juga yang sudah terindeks Scopus ya, maka nanti bisa sharing. Atau juga para penulis nih, penulis juga penting untuk mengetahui jurnal bereputasi itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Baik, jadi sudah dikenalkan sama Kak Rifki ya. Jadi saya sebenarnya home base-nya di pendidikan kimia, terus di rumah jurnal sebagai ketua sentra publikasi. Jadi ngurusin publikasi-publikasi atau dokumen publikasi di UIN ya. Di fakultas itu ketua pengelola jurnal dan penerbitan, dan kebetulan jurnal fakultasnya JPI itu sudah Sinta satu ya atau sudah terindeks Scopus. Saya juga editor di sana. Nah, kalau EIC-nya saya di Prodi ya, Jurnal Tadris Kimia. Ini insya Allah juga tahun ini akan coba submit ke Scopus, jadi mudah-mudahan mengikuti jejak langkah JPI ya, kakak tertuanya. Dan juga para pendahulu dua di lain, dua di antaranya itu jurnal Khasanah Hukum dan Izhar ya kalau di UIN Bandung. Nanti kalau kontak silakan. Nanti ini materinya bisa diakses lagi ya. Kalau tadi ada yang nanya materi di mana, itu di link link itunya trinya sudah ada di folder materi ya. Yang Pak Busro sama Pak Hamdan saya cek udah ada. Nanti yang saya nyusul ya setelah ini selesai nanti saya upload itu. Nah ini eh, dua jurnal terakhir ya yang kemarin juga disinggung sama Pak Busro. Jadi ada Khasanah Hukum, ini eh, luar biasa ya, di Sintanya sebenarnya belum Sinta 2 tapi langsung ke Scopus. Jadi ini membuktikan ya bagi para pengelola jurnal yang masih belum Sinta 2 jangan takut untuk mencoba submit ke Scopus. Siapa tahu rezekinya dan diterima ya. Walaupun memang skupnya juga harus harus ada diferensiasinya, harus distingsinya ada, karena ini keunggulannya Hasanah Hukum ini punya distingsi hukum Islam yang sedang disukai oleh Scopus, dan juga dia punya pembedaannya bagusnya tentang itu ada Pak Andi yang mungkin Pak Andi bisa sering juga ya. Seingat saya kemarin skopnya dirubah lebih spesifik jadi lebih disukai oleh Scopus juga. Lalu Izhar ini kalau seingat saya ini percobaan kedua ya, sama seperti JPI. Jadi satu kali di embargo, tahun keduanya disapin lagi lalu berhasil. Bulan Oktober terima Desember. Ini juga bulan April terima September. Kenapa saya singgung waktu? Karena nanti di PowerPoint saya ada juga aspek eh, timing, kapan waktu yang tepat untuk submit. Nah, walaupun ini sebenarnya opsional, tapi kadang juga mempengaruhi ya hasil ya, walaupun bukan yang utama. Nah, sedangkan kalau jurnal yang saya kelola atau yang saya bantu kelola di fakultas ini ya, jurnal pendidikan Islam,
Alhamdulillah lebih dulu training Scopus dan sudah ada profilnya di Scopus. Kalau yang dua tadi kan eh, baru terindeks ya, lagi menunggu profil. Ini profilnya sudah ada. Alhamdulillah juga set score 2023 sudah keluar 1,2, asalnya 0,6, jadi ada peningkatan ya. Dan indikasi kuartilnya juga sudah saya temukan, walaupun yang ofisialnya belum. Ya, katanya jangan mendahului takdir ya. Kalau ofisialnya belum dari Simago dan Scopusnya, tapi dari set score rank itu bisa kita lihat ada 3 subjek area yang JPI punya, Religious Studies, Social Sciences, dan Education. Itu yang paling tinggi ada di Religious Studies Q2. Nah, biasanya nanti SJR akan ngambil Q kuartil yang paling tinggi, berarti prediksinya Q2 ya, prediksinya ya. Insya Allah harusnya rilis tahun ini, biasanya Juni ya, biasanya Juni Juli gitu. Nah, tapi kalau nanti pas rilis tidak sesuai dengan ini ya berarti prediksi ini bisa juga ada faktor lain yang menentukan gitu ya. Siapa tahu jadi Q1. Tapi atau juga bisa jadi Q yang di bawahnya. Tapi yang jelas kalau dari hitung-hitungan dan dari web Scopusnya sebenarnya Q2 ya prediksinya gitu. Jadi mudah-mudahan mohon doanya juga biar terbaik juga nih, karena ini berpengaruh juga buat para penulis ya yang akan submit di Jurnal Pendidikan Islam. Oke, okay. Nah mungkin Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di sini, yang join di sini juga tahu ya bahwasanya standar mutu jurnal itu goals-nya ya, itu setidaknya uh, mengikuti step ini. Jadi kalau di nasional kemarin Mas Busro sudah bahas itu adalah Arjuna ya, akreditasi Arjuna terindeks Sinta dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Lalu menengah itu sebenarnya ada DOAJ ya. DOAJ itu termasuk yang menengah diakuinya, dan yang internasional atau yang bereputasi global itu yang saya sampaikan tadi sejauh ini 2 yang diakui oleh Indonesia itu Scopus dan Web of Science gitu ya. Nah, ini di sebelah kanannya walaupun kecil tapi mudah-mudahan terlihat, nanti ada detailnya juga di slide berikutnya. Ini kriteria-kriterianya yang sudah dibahas kemarin Mas Busro ya, A sampai H ini untuk yang Sinta atau Arjuna. Nah, kalau yang bawah ini dari mulai jurnal Persi sampai online availability itu adalah kriteria yang ditetapkan oleh Scopus untuk bisa terindeks gitu ya. Nanti kita akan lihat juga detailnya. Tapi hari ini saya akan sharing terkait dengan langkah-langkah bagaimana kesiapan kita untuk mensubmit ke Scopus, terutama bagi para pengelola jurnal ya. Yang pertama itu, yang kedua nanti sedikit membahas tentang kualitas artikel, karena itu yang paling penting atau yang menentukan apakah jurnal kita ini sudah terkategori bereputasi internasional atau belum. Kira-kira seperti itu ya. Baik, mana tadi? Nah, ini general step-nya Bapak Ibu ya. Jadi dari sekian banyak langkah, jadi setelah ini saya akan merinci langkah-langkahnya, tapi dari sekian banyak langkah itu saya awali ya. Jadi ini pakai metode apa? Deduktif atau induktif ya? Deduktif ya. Diawali dengan kesimpulan sebenarnya cukup 3 langkah ini yang kita siapkan. Pertama, menyiapkan kualitas artikel. Sebenarnya ada 2 opsi ketika submit itu. Mau mengirimkan edisi 3 tahun terakhir atau 10 artikel, 9 atau 10 artikel. Nah, tentunya kalau bagi saya lebih baik yang mengirimkan 10 artikel, karena kalau 3 isu itu mereka akan bebas ngecek manapun dan belum tentu kualitas artikelnya seragam sama, kecuali Bapak Ibu yakin merata ya kualitas artikel bagus semua, udah aja kirim linknya aja. Tapi kalau bagi saya mending kita pilih, karena yang tahu yang terbaik itu adalah kita kan pengelola. Nah, jadi pilih 10 artikel untuk bisa dikirimkan sebagai syarat untuk submit ke Scopus. Jadi pilih yang terbaik dari segi apa nanti kita bahas. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian ulang fokus and scope. Jadi sebenarnya bisa dibikin terbalik. Kalau yang sekarang sudah punya scope atau fokus and scope, yes nggak apa-apa silakan. Tapi saran saya bisa juga nanti direvisi fokus and scope-nya setelah kita dapat 10 artikel terbaik. Jadi 10 artikel itu harus merepresentasikan fokus and scope-nya. Karena saya punya pengalaman ketika dampingi jurnal yang mau submit, yang resubmit tepatnya ya. Jadi dia punya pengalaman jurnalnya itu di embargo sampai 5 tahun. Pas saya tanya, coba lihat email rejekannya.
dari Scopus. Ternyata pas saya baca, fokus and scope yang jadi problem. Jadi fokus and scope-nya pendidikan secara umum, tapi yang disubmit itu hanya pendidikan sains semua ya, jadi nggak ada pendidikan yang lain. Jadi seolah-olah scope-nya itu menyalah, artikel-artikelnya itu menyalahi fokus yang sudah ditentukan oleh jurnalnya. Nah ini makanya harus hati-hati. Saran saya, triknya adalah menyesuaikan ulang fokus and scope setelah kita dapat 10 artikel terbaik. Nah, lalu setelah itu editorial team. Editorial team itu harus disesuaikan dengan kualifikasi standar minimal Scopus ya. Apa standarnya? Tentunya punya ID Scopus, dokumennya banyak, dan yang paling penting harus sesuai dengan scope jurnalnya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa memasukkan editor asal banyak dokumen Scopusnya, tapi ternyata nggak sesuai scope-nya. Nah itu harus hati-hati ya. Jadi misalnya pendidikan atau hukum, jurnalnya itu tentang hukum, tapi Bapak Ibu memasukkan editor yang sains gitu, karena Scopusnya banyak. Nah itu nggak dinilai atau nggak berpengaruh terhadap penilaian Scopus. Jadi harus pastikan kualifikasinya sesuai dengan standar minimal Scopus ya. Nah, kenapa saya tidak memasukkan diversity author? Sebenarnya itu jadi penilaian, tapi kalau kualitas artikel Bapak Ibu bagus, topik-topik isu-isunya global, nggak masalah author Indonesia juga, atau author dalam negeri juga nggak masalah. Nah, cuma memang idealnya dari 10 itu jangan semuanya dalam negeri, artinya minimal 1, 2, 3, minimal adalah diversity-nya. Tapi bukan harus semuanya di setiap artikel ada penulis luar negerinya, nggak harus juga. Karena yang penting ada diversity, yang lebih utama adalah kualitasnya. Nah, makanya saya tidak masukkan karena dia include di kualitas artikel. Sedangkan kalau editorial kan kita harus nyari nih. Editorial itu harus nyari. Dan ini bedanya dengan Sinta atau Arjuna. Kalau di sini tidak ada reviewer. Maksudnya tidak harus memisahkan antara editor dengan reviewer seperti Arjuna yang di Sinta ya. Jadi ini bisa apa namanya, bisa digabung saja. Jadi cukup dimasukkan sebagai editor saja Bapak Ibu ya. Editor untuk bisa apa namanya, mewakili diversity dari pengelolanya ya. Ini general step-nya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk coba ke rinciannya. Kalau nggak salah ada berapa? 9 langkah gitu ya, atau 8 lah. 8 langkah. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama adalah menganalisis jurnal sebidang yang telah terindeks Scopus. Nah, terutama minimal judul. Jangan sampai judul jurnal atau nama jurnal Bapak Ibu, nama jurnalnya atau title dalam bahasa Scopusnya, itu sama persis dengan nama jurnal yang sudah terindeks Scopus. Misalnya jurnal pendidikan Islam, itu udah sangat banyak sekali di Indonesia gitu ya. Kalau pakai nama yang sama, lalu mengajukan, ternyata sudah ada yang terindeks, itu biasanya akan di-reject atau tidak akan diterima. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencoba menganalisis dulu dari judulnya atau dari title-nya, lalu sub bidangnya, ya, sebarannya dan kualitas. Jadi yang pertama fungsi menganalisis jurnal sebidang tuh yang sudah terindeks Scopus ya. Pertama cek namanya sama atau enggak. Kalau nggak ada yang sama aman. Yang kedua kita bandingkan semacam benchmark lah. Jadi kalau kalau kegiatan mungkin studi banding namanya. Nah, cuma ini studi bandingnya online. Ngecek terus satu, oh gimana topik-topiknya, oh ini sebaran penulisnya gini, oh ini kualitasnya, oh bahasanya gini. Walaupun memang belum tentu juga ya, yang sudah Scopus juga standarnya terjaga semua artikel. Kadang juga kan tetap aja ada artikel-artikel yang kurang memenuhi syarat lah, tapi tetap diterbitkan karena memenuhi standar utama, standar minimalnya gitu. Tapi biasanya pengelolaannya sudah punya standar kalau yang dengan Scopus itu, apalagi yang sudah lama gitu ya, dan kualitasnya cukup tinggi atau SDR-nya cukup bagus. Jadi yang pertama adalah dianalisis Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya jurnal nih, misalnya apa, tentang jurnal pendidikan. Nah, cari jurnal pendidikan yang sudah terindeks Scopus. Kalau pendidikan banyak ya di Scopus, terlalu banyak. Apa misalnya apa ya tadi, misal hukum Islam atau ekonomi, silakan ya dicari. Nanti sebagai pembanding. Yang kedua, nyarinya gimana? Nanti bisa didiskusi ya. Jadi ini juga sebagai
penyampaian atau pengingat ya Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu detail juga karena ini bukan workshop. Jadi saya sampaikan generalnya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa perdalam di diskusi atau nanti bisa diperdalam dalam pendampingan-pendampingan atau workshop-workshop berikutnya. Nanti kan teknisnya ini gimana cara membandingkan, kan ada sebenarnya cek SJR, cek Scopusnya gitu ya. Nanti saya juga singgung kalau ada yang nanya, tapi kalau enggak dianggapnya udah paham. Nah, langkah kedua, yang tadi saya bilang, yang memilih artikel yang standar publikasi jurnal internasional. Ini khusus yang artikel ini, nanti di akhir saya akan singgung lagi di 3 bagian utama artikel, yaitu judul, abstrak, porsi atau struktur artikel ilmiahnya, judul dan abstrak. Karena 3 bagian itu penting untuk menentukan suatu kualitas artikel. Nah, ini secara umum, apa yang menjadi syarat artikel itu baik, memiliki standar yang baik? Yang pertama tentunya judulnya itu unik, langka, dan informatif. Nah, untuk khusus judul ini, nanti di gapnya. Dia beda penulis itu dengan state of the art, lalu riset gap, dan akhirnya ada novelty, kebaruan. Nah, kadang di artikel-artikel kita itu lupa gitu ya, malah menuliskan kembali tujuan. Malah ada juga yang nulisin rumusan masalah kayak skripsi atau laporan. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nah, lalu ada metodenya harus rinci lengkap ya. Pakai metode apa, pendekatannya apa, instrumennya apa, kalau ada subjek dan objek penelitiannya, kapan, di mana, lokusnya, nah, itu harus lengkap. Nah, biasanya dibantu dengan flowchart ya. Dengan flowchart biar lebih tergambar. Nah, lalu di pembahasan harus dibahas temuannya. Jadi hanya jangan mendisplay data-data aja, tapi tidak ada temuan, grafik, tabel, tapi nggak dibahas, gitu ya. Itu untuk hasil dan pembahasan. Lalu untuk kesimpulan harus tegas, eh, menjawab problematika atau tujuan dari penelitiannya, ya. Dan tentunya yang tidak kalah penting, referensinya harus banyak dari jurnal bereputasi, ya. Kalau jurnal kitanya ingin Trindex Scopus, jangan memuat artikel yang referensinya sedikit, apalagi tidak ada jurnal internasionalnya. Nah, itu langsung reject aja Bapak Ibu ya. Jadi minta ke autornya untuk menambahkan. Kalaupun banyak tapi tidak ada internasionalnya, itu juga kurang bagus. Harus diminta untuk tambahkan. Berapa standarnya? Nggak ada standar sebenarnya, tapi mantesannya berapa ya? Kalau 5 kan nggak pantas ya. Mungkin 30 minimal ya. Itu 25 sampai 20 sampai 30 itu minimal. Lebih banyak lebih bagus kan artikel referensi itu. Jadi ini eh, kriteria artikel secara umum ya. Saya tidak akan rinci detail, tapi kalau Bapak Ibu nanti ingin memperdalam bagian mana, silakan di diskusi kita bahas. Cuman di akhir saya akan perdalam tentang judul dan abstrak. Karena judul dan abstrak itu adalah jendelanya artikel dan yang akan selalu dicek oleh Scopus. Bapak Ibu, belum tentu semua artikel itu dibaca juga oleh Scopus ya. Nah, jadi yang paling utama sebenarnya judul dan artikel ya. Nah, itu yang utama. Jangan sampai bahasanya acak-acakan, isinya tidak sistematis, judulnya tidak menarik gitu ya. Nah, itu yang pentingnya, nanti kita akan coba lihat. Masuk ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, memilih artikel yang konsisten dalam penyajian. Ini sebenarnya masalah konsistensi saja, karena yang lebih penting adalah yang nomor 2 tadi ya, langkah nomor 2, tapi ini penunjangnya ya. Dia harus konsisten. Yang paling penting adalah konsisten isi artikel terhadap template atau author guideline dari jurnalnya. Ya. Terus yang kedua, konsisten isi abstrak dengan panduan antar artikel. Jadi dari 10 artikel yang akan kita submit tadi, kalau bisa pilih yang semuanya seragam. Jangan struktur abstraknya beda-beda. Ya, yang satu nggak ada pendahuluannya, yang satu nggak ada hasilnya, yang satu nggak ada metodenya. Wah, bahaya. Kalimat background misalnya boleh ada, lebih baik samain semua, ada kalimat background gitu. Jadi walaupun tidak wajib ya, yang wajib itu kan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan atau implikasi. Nah, tapi cari yang konsisten, semuanya seragam.
Lalu penyajian tabel dan gambar juga harus konsisten. Jangan ada yang judulnya di bawah, di atas, itu penting. Dan yang juga diutamakan di Scopus itu adalah resolusi. Jadi jangan sekali-kali memuat image gambar yang tidak jelas alias buram, nggak kebaca gitu ya. Uh, Tabelnya juga sama, nggak ada keterangannya, nggak ada legendanya. Nah, Bapak Ibu harus ingat, tabel dan gambar yang baik itu harus bersifat self-explanatory. Dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi orang lihat gambar, lihat tabel itu bisa ngerti tanpa harus membaca utuh deskripsi artikelnya. Nah, itu berarti bagus penyajiannya gitu ya. Nah, jadi itu penting dalam penyajian. Langkah keempat, setelah tadi substansi, konsistensi, lalu adalah bahasa. Nah, ini juga penting. Jadi kualitas bahasa Inggris harus baik, bahkan harus sangat baik, konsistensi, dan juga hindari sekali typo, ya. Makanya harus beberapa kali proofreading. Ada pertanyaan, apakah harus bahasa Inggris? Sebenarnya tidak, ya. Yang wajib bahasa Inggris adalah judul dan abstraknya saja. Full text-nya boleh bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Melayu, bahasa Arab, ya. Banyak jurnal Scopus yang tidak full bahasa Inggris teksnya. Tapi tetap judul dan abstrak harus berbahasa Inggris. Ada versi Inggrisnya. Nah, tapi memang sejauh ini terutama jurnal Indonesia ya, belum ada ya yang diterima dengan berbahasa Indonesia full text-nya. Kalau di Malaysia ada bahasa Melayu itu ada ya, ada yang Trinex Scopus ya. Jadi cuman kita sarankan bahasa Inggris saja karena lebih readability-nya lebih tinggi ya. Kemudahan untuk dibacanya lebih tinggi dan kalau bisa dibaca lebih tinggi, orang akan lebih banyak mensitasi gitu kan. Kita kalau nyari artikel ya, kalau kita misalnya mau nulis nih, mau mensitasi, pas ternyata artikelnya aduh bahasa Spanyol misalnya, aduh susah nggak ngerti ya, harus terjemah satu-satu, malas udah jangan disitasi. Akhirnya orang nggak akan sitasi. Nah, makanya salah satu keuntungan pakai full text bahasa Inggris adalah agar mudah disitasi orang juga. Nah, toolsnya banyak Bapak Ibu ya, bisa Grammarly kalau yang udah lazim. Sekarang ada AI juga, bisa bantu ke AI. Tapi yang jelas, saran saya harus pakai tools. Setelah pakai tools, lalu minta proofread. Kalau ketemu orang natif ya, orang bule asli gitu, itu lebih bagus. Walaupun enggak, cari yang ahli lah, banyak ya. Khusus yang 10 artikel itu minimal yang akan diajukan ke Scopus, harus bahasanya dicek betul-betul, terutama di judul dan abstrak itu harus benar-benar bagus ya. Nah, alhamdulillah kemarin juga komentar dari Scopus untuk JPI dalam segi bahasanya sudah memenuhi standar gitu ya. Karena memang bahasa itu utama juga. Orang bisa ngerti artikel kita kan kalau bahasanya bagus ya. Kayak bahasa Indonesia lah. Misalnya struktur subjek predikat objeknya tuh benar gitu. Kalau acak-acak kan juga bingung gitu ya. Nah, jadi ini harus bisa apa namanya dipilih ya mana yang kebahasaannya bagus. Nah, langkah berikutnya, langkah kelima, memilih artikel sesuai dengan sebaran subbidang. Ini yang tadi saya bilang. Harus ada keterwakilan dari subbidang jurnal yang proporsional. Misal nih Bapak Ibu ya, saya coba contohkan. Misalnya eh, tadi jurnalnya bidang pendidikan sains. Pendidikan sainsnya MIPA ya, ada matematik, sorry, ada kimia, fisika, biologi. Tapi yang disubmitkan itu hanya kimia saja misalnya. Nah, biologi, fisikanya nggak ada. Nah, itu hindari. Kalau Bapak Ibu oh, dapatnya hanya kimia saja, ya udah berarti mending diganti skupnya. Jangan pendidikan MIPA, tapi pendidikan kimia gitu ya. Nah, kalau yang memang masih memungkinkan ya. Kalau enggak, berarti ya harus dicari mana yang mau mewakili sub bidang. Atau misalnya ekonomi atau politik lah, ilmu politik. Nah, ilmu politik misalnya sub bidangnya nanti ada sosiologi, ada antropologinya dan macam-macam lah ya, ilmu sosial gitu. Nah, itu dipastikan yang 10 tadi itu yang akan kita submitkan ke Scopus itu juga harus ada keterwakilan bidangnya. Jangan semua membahas tentang artikel ilmu politik, ya antropologi sama sosiologinya nggak ada. Nah, itu hati-hati. Karena itu bisa fatal embargonya ya, bisa lebih dari setahun. Jadi harus, karena apa? Karena dianggap tidak konsisten dengan scope. Padahal bukan tidak konsisten, tapi kita nggak nemu aja artikel yang bagus tentang scope itu gitu.
Nah, jadi ini adalah langkah kelima, memilih artikel sesuai dengan sub bidangnya. Oke, lanjut langkah keenam. Nah, langkah keenam adalah memilih artikel berdasarkan diversity penulis atau sebaran penulis. Ini idealnya seperti ini, Bapak Ibu. Eh, Memilih artikel, upayakan yang di artikelnya itu ada penulis luar negerinya. Apalagi kalau penulis tunggal luar negeri itu atau semuanya luar negeri itu lebih lebih afdol, lebih utama, gitu ya. Misalnya cari di Asia ini masih gampang, misalnya punya kenalan orang Malaysia atau orang Thailand atau orang Singapura, mana lah. Itu bisa kan semuanya orang luar tuh dianggapnya. Tapi kalau misalnya yang Eropa, Amerika, Afrika susah, boleh juga ditempel atau disesuaikan dengan digabung dengan penulis dalam negeri. Tapi harus dilihat adalah topik tulisannya, isu artikelnya harus logis juga. Jangan sampai terlihat hanya formalitas nempelin nama orang saja. Karena kalau misalnya isu atau topik artikelnya ternyata isu lokal gitu, kok tiba-tiba ada author luar negeri, kan aneh juga. Nah, misalnya topik yang global tuh misalnya tentang SDGs ya, Sustainable Development misalnya. Itu kan global isunya. Logis dong kalau ada orang Eropanya, orang Amerikanya gitu ya. Nah, itu bisa disiasati seperti itu. Nah, jadi prioritaskan artikel yang disubmit atau dikirimkan ke Scopus itu adalah yang kolaborasi internasional ya, yang tidak hanya dalam negeri semua. Itu bagus untuk menambah diversity. Nah, tapi yang tadi saya bilang di awal, boleh juga atau tidak salah juga ketika Bapak Ibu mengirimkan yang versi autornya itu Indonesia semua, dalam negeri semua. Nah, dengan catatan punya topik yang khas atau memang artikelnya bagus kualitasnya. Nah, yang kemarin itu yang JP juga saya ketika mengirimkan dari 10 itu mungkin ada 4 ya, 4 atau 5 malah itu dalam negeri gitu ya. Jadi maksudnya nggak harus semua luar negeri juga. Asal memang bagus artikelnya gitu. Apalagi tadi topiknya menjual keindonesiaan atau kekhasan, misalnya tentang etnis tertentu ya, misalnya topiknya itu membahas eh, pola kehidupan suku Sasak misalnya, atau di Lombok atau di mana, itu kan khas sekali, nggak mungkin ada di negara lain misalnya. Itu berarti bisa tuh dijadikan sebagai keunggulan, tapi dengan catatan struktur artikelnya harus memenuhi syarat. Jangan topiknya bagus, ada kekhasan, tapi acak-acakan artikelnya, ya sama aja bohong ya. Dia harus saling melengkapi. Ya, ini langkah keenam ya. Oke, berikutnya ketujuh. Nah, ini memilih berdasarkan novelty. Sebenarnya ini jadi kriteria umum juga lah ya, tapi ini bisa didahulukan atau diutamakan kalau memilih artikelnya harus juga memiliki kebaruan ya. eh, Jelas ya, disebutkan dengan jelas biasanya di paragraf terakhir di bagian introduction. Nah, ini bagi Bapak Ibu sebagai penulis juga harus sadar kalau ingin bikin atau menuangkan novelty itu tulis di bagian akhir introduction setelah menjelaskan riset gap, state of the art, lalu novelty. Bagi para pengolah jurnal juga harus ketika nge-review, ketika ngecek mau menerbitkan artikel orang gitu ya, penulis, ini dicek kok nggak ada autor apa novelty-nya. Novelty itu bisa ditulis secara tersurat ya, disebutkan kebaruan penelitian ini bisa gitu. Tapi juga bisa tidak tersirat ya, bisa juga tersirat, nggak harus disebutkan novelty penelitian ini adalah, bisa juga nggak gitu. Asalkan runutannya jelas dan tepat menyimpannya, jangan sampai nyimpan di metodologi gitu kan, nggak pas gitu ya. Harus di introduction idealnya seperti itu. Dan nanti dibahas di pembahasan di bab result and discussion, terutama di pembahasan. Lalu di kesimpulan itu boleh diulang lagi, tapi dalam bentuk conclusion ya, bukan dalam bentuk kalimat kebaruan yang sama dengan pendahuluan ya. Jadi jangan mengulang banyak kalimat yang sama juga Bapak Ibu ya. Tapi yang penting itu adalah mengulang hal yang sama dengan redaksi yang berbeda. Nah, itu penting. Jadi jadi orang tuh ya ketika baca artikelnya, oh ini maksudnya, ini temuannya, ini kebaruannya, ini kesimpulannya. Jadi langsung ngeh gitu. Nggak susah nyari-nyarinya.
Nah, yang kedelapan adalah memilih artikel dari jumlah sitasi di Scopus. Nah, jadi pilihlah artikel yang sudah disitasi oleh oleh jurnal lain atau oleh artikel lain yang sudah terbit di jurnal Trindex Scopus. Ya, gimana cara ngeceknya? Nah, ini harus pakai akun premium dari Scopusnya. Ya, bisa para pengelola jurnal tahu triknya. Tapi nanti kalau ada yang mau nanya atau yang pengen nyoba dicek gitu ya, bisa saya bantu pas di sesi diskusi ya. Jadi misalnya eh, jurnal saya nih, Tablis Kimia, itu berapa jumlah artikel di Tablis Kimia yang sudah disitasi oleh artikel lain yang terbit di jurnal Scopus. Bukan jurnal dalam negeri ya, bukan jurnal Sinta 2, Sinta 3, bukan. Tapi yang Scopus, bahkan kalau bisa di Q1 gitu ya, Q2. Sehingga itu menunjukkan reputasi atau apa ya namanya, penyebarannya diakui gitu. Oh, banyak yang merujuk gitu. Nah, ini menjadi eh, penting juga walaupun ini kan agak susah-susah gampang ya. Beda dengan yang tadi ya, masih bisa banyak disiasati. Kalau ini harus benar-benar effort kita menyebarluaskan artikel-artikel kita sehingga orang tuh mau mensitasi gitu ya. Atau juga bisa sih meminta kalau yang di kampus gitu ya, dosen-dosen yang lagi nulis di Scopus, tolong dong jangan lupa sitasi. Tapi harus yang sesuai artikelnya, topiknya, jangan asal sitasi juga ya. Atau mungkin self citation. Self citation sebenarnya masih diperbolehkan, asal jangan dominan gitu ya. Jadi penting juga untuk memastikan jumlah citasinya itu adalah berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, bukan dari jurnal yang nasional ya. Itu Bapak Ibu di langkah yang ke-8. Kayaknya langkah terakhir deh. Saya hanya menyiapkan 8 langkah untuk bagaimana caranya tadi dari general step itu kita rinci dengan langkah-langkah yang lebih praktis dan nanti bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal, artikel atau jurnal bereputasi internasional itu sangat erat kaitannya dengan kualitas artikel. Dan tadi saya sudah sampaikan di langkah-langkah itu kita harus menyiapkan 10 artikel terbaik. Nah, bagaimana cara mengecek terbaik itu? Tadi ada di langkah nomor 2 ya. Ada beberapa kriteria kan, kalau masih ingat tadi ada di langkah nomor 2. Nah, ini saya akan highlight atau saya akan zoom in di bagian 3 hal. Pertama ada aspek porsi struktur artikelnya, kedua judulnya, dan yang ketiga adalah abstrak. Bapak Ibu, porsi struktur ilmiah yang bagus itu memenuhi kaidah seperti ini. Kalau dia IMRAD ya, jadi rata-rata pakai IMRAD ya, Introduction, Method, Result and Discussion, tambah Conclusion. Eh, Pendahuluan itu 10 sampai 25, metodologi 20 sampai 25, Result and Discussion 55 sampai 65, Conclusion 5 sampai 10. Ini angka ini nggak pasti, tapi eh, persentase porsinya eh, harus terpenuhi. Misalnya gini, jangan sampai ada artikel atau Bapak Ibu ketika mau nulis ya, itu pembahasannya lebih pendek daripada metodologi. Nah, itu pasti problem. Bagi saya pengelola jurnal, saya pun akan mereject artikel ketika masuk yang pembahasannya hanya misalnya selembar atau bahkan setengah halaman. Waduh, itu harus langsung reject gitu. Jadi yang harus paling banyak tuh porsinya adalah di result and discussion. Karena itu penelitian kita. Nah, ini kalau disimulasikan misalnya anggaplah 10 halaman. Dari 10 halaman itu pendahuluannya 1 halaman atau 1,5 halaman, boleh maksimal 2 halaman. Metodologinya juga kalau bisa 1/2 halaman, maksimal 1 halaman. Konklusinya lebih pendek lagi, bisa jadi 1 paragraf atau 1/2 halaman. Sisanya itu result and discussion. Jadi result and discussion itu harus paling banyak. Kalau 10 halaman, mungkin 4 halaman itu adalah result and discussion. Gitu ya. Ini porsinya itu. Nah, jadi itu harus penting Bapak Ibu ketahui sebelum mendetailkan tulisan, porsi strukturnya harus terpenuhi ini. Jangan sampai overlap atau terbalik gitu ya. Jadi kesimpulan lebih panjang daripada introduction misalnya. Kan itu bukan porsi yang baik ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, eh, terkait dengan porsi struktur ilmiahnya. Nah, yang kedua, saya akan masuk ke judul Bapak Ibu.
Tadi kan saya bilang, judul dan abstrak adalah etalase utama. Nah, sebenarnya judul yang bagus itu gimana? Ya, jadi kan Scopus itu atau CSAB tepatnya ya, yang akan memeriksa artikel kita itu, dia bisa jadi nggak membahas juga secara utuh atau menilai atau membaca secara utuh artikel kita, tapi yang pasti dia baca adalah judul dan abstrak itu pasti dia baca. Gitu ya. Nah, oleh karena itu eh, judul itu harus menarik. Nah, setidaknya ada 3 jenis judul yang mungkin eh, apa ya menjadi kategorisasi umum. Pertama, judul yang deklaratif, kedua judul deskriptif, dan judul interrogatif. Judul deklaratif adalah menyatakan temuan atau kesimpulan utamanya itu ya, kesimpulan utamanya itu dan mengandung PMR. Apa PMR itu atau PMR? Itu ada problemnya, ada metodenya, ada result. Ya, ini contoh saja misalnya sistem pakar hukum waris Islam di Indonesia menggunakan algoritma forward chaining. Ya, ini ada problemnya tentang hukum waris, lalu ada metodenya menggunakan algoritma forward chaining gitu ya. Nah, nanti resultnya juga apa namanya sistemnya itu sendiri. Sistem itu dari resultnya. Atau judul deskriptif menjelaskan subjek artikel tapi tidak mengungkap kesimpulan utama. Ini contoh aja ya, belum tentu bagus judulnya, tapi ini bisa menjadi salah satu pembanding ya pengaruh dampak pandemi ini masih dalam bahasa Indonesia ya terhadap pencapaian karakter sosial dan akademik generasi milenial. Walaupun kalau di artikel Scopus jarang yang menggunakan pengaruh-pengaruh gitu ya. Bisa langsung impact, bisa kalau impact. Atau yang satu lagi nih yang menarik dan jarang digunakan orang, padahal itu banyak di jurnal-jurnal teks Scopus, yaitu judul integratif menggunakan bentuk pertanyaan gitu. Ini banyak bagus sekarang berkembang ya. Nih, contohnya tepatkah Omnibus Law diterapkan pasca pandemi COVID-19? Itu boleh. Jadi judul dengan pertanyaan itu boleh, dengan kalimat tanya itu boleh. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gunakan 3 jenis judul itu. Nah, yang penting kriteria judul adalah yang pertama harus berasa global, ya. Kalaupun penelitiannya lokal, harus dibuat rasa global. Penelitian lokal berasa global, harus dibuat global. Biasanya apa? Menghindari lokus atau tempat penelitian yang spesifik, ya. Misalnya ada RT RW-nya, enggak lah ya, nggak sampai RT RW. Ini walaupun contohnya ekstrimnya ada RT RW. Di normal implementation in RT sekian, RW berapa gitu ya, Surabaya. Kalau in Indonesia masih oke negara ya. Tapi kalau sudah spesifik SD mana, SMP mana itu hemat saya cukup dituliskan di metode, tidak usah di judul atau di daerah apa gitu. Kalau untuk jurnal nasional masih oke lah, tapi kalau internasional jarang sekali yang menuliskan lokus di judul ya. Nah, kecuali dari lokusnya jadi kehatan atau jadi variabel utama, misalnya penelitian biologi di gua apa gitu. Nah, nggak pasti kan itu dicantumkan dong di judul karena memang variabel utama atau temuan utamanya, ya itu boleh. Beda kasus. Semuanya fleksibel juga sebenarnya. Cuman kalau yang penelitian umum itu baiknya tidak dituliskan lokus, cukup di metode. Yang kedua judul itu nggak boleh panjang-panjang, ya kan? Tapi juga nggak boleh terlalu singkat. Nah, umumnya itu 15 kata atau menurut KPA ya KPA itu 12 kata. Jadi Bapak jangan terbiasa dengan skripsi, tesis, disertasi atau bahkan buku yang mungkin panjang-panjang, tapi harus singkat. Bapak bisa cek ya artikel-artikel di Science Direct yang singkat dan enak dibacanya gitu ya, nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, juga harus bisa merepresentasikan isi artikelnya, eye catching ya, sehingga menarik pembaca. Sederhana tapi mengandung kata-kata yang mempermudah pengindeksan. Jadi orang kan kalau searching itu dalam mencari kata kunci kan, mulai keyword itu juga akan berpengaruh. Beberapa jurnal ada yang menghindari penggunaan kata-kata berikut, misalnya overview, brief, introduction, review. Kecuali review ya, review pasti ada kata reviewnya di apa namanya di judul, misalnya smart review gitu ya. Tapi ada juga yang tempat mungkin dari yang berkaitan ya kalau di dunia mungkin
yang nggak tahu tiba-tiba lebih baik Suaranya dikecil, Pak. Suaranya hilang, Pak. Suaranya kecil, Pak. Coba, Pak. cek cek ada. Suaranya Pak Febri hilang. Tapi kok yang di lain ada ya bagian. Ya, berada. Ada sekarang ya? Suaranya kecil, Pak. Waduh, dari tadi ya, Pak? Iya. Enggak, Pak. Kenapa? Barusan aja, Pak. Beberapa Oh gitu. barusan. Awal-awal Ya, mah Pertengahan tadi, pertengahan, mulai pertengahan aja, Pak. Awalnya ya, sudah kencang. ya mudah-mudahan di recordingnya nanti aman. Jadi bisa disimak ulang ya Bapak Ibu ya. Karena saya tidak mungkin mengulang kembali pembahasan yang sudah. Oke, nanti boleh Pak. komentar lagi ya. Ini kayaknya sinyal juga nih naik turun ya kalau di kampus. Biasalah, betot-betot. Oke, ini sedikit lagi sih. Eh, yang berikutnya adalah abstrak. Nah, abstrak itu harus menyajikan keseluruhan isi artikel dalam bentuk padat. Ada banyak jenisnya, ada yang informatif, indikatif, dan terstruktur. Nah, maksimal 250 lah sebenarnya ya. Bisa 150 kata, ya ada juga yang sampai 250. Tapi ini 500 sebenarnya jarang lah. 250 Bapak Ibu ya biasanya. Nah, terus juga to the point ya. Sistematikanya harus ini, harus ada tujuan, metode, hasil. Boleh di akhir menambahkan kontribusi penelitian. Nah, juga boleh menambahkan background atau deskripsi umum secara singkat di kalimat pertama, 1-2 kalimat pertama ya. Itu boleh juga. Nah, juga nggak boleh ada citasi. Ada beberapa penulis itu yang masih mencantumkan citasi di abstrak. Itu jelas nggak boleh ya. Nah, jadi kalau disederhanakan, kalimat pertama itu description boleh. Kalau nggak ada bisa langsung ke aim, ke tujuan. Tapi kalau ada bagus. Kalimat ketiga ada metodologi. Kalimat empat apa result. Kalimat lima implikasi, kontribusi atau signifikan finding. Nah, kalau bisa semua bukan kalau bisa harus sebenarnya semua abstrak dari jurnal Bapak Ibu itu harus konsisten sistematikanya. Gitu. Jangan sampai ada yang abstrak nggak ada tujuannya gitu, metodenya kelewat gitu ya, kontribusi atau aplikasinya tidak terlihat gitu untuk kesimpulan lah minimal ya. Nah, jadi mengikuti seperti itu dan ini penyaji apa kalimat lainnya ya maksudnya kalau dibentukkan paragraf bisa 200 atau 250 kan tadi ya. Nah, lalu strukturnya seperti ini, background ya menempatkan problem utama ya atau misalnya purpose ya dengan aim tadi, lalu metode itu menunjukkan menjelaskan secara singkat metode utamanya gitu ya. Jangan rinci juga, rinci nanti kan di metode. Lalu ada resultnya yang merupakan rangkuman hasil ya, rangkuman hasil, lalu juga ada kesimpulannya yang menunjukkan apa namanya finding utama ya, temuan utama. Nah, jadi abstrak itu harus benar-benar judul tadi. Dan artikel sebenarnya ya dibaca juga, tapi saya punya link ya sampai itu juga terbatas yang diperiksa banyak gitu ya kan jurnal-jurnal yang konteks fokus. Ya, yakin tidak semua dibaca. Apalagi yang konteksnya bukan bahasa Inggris. Lagi ya, cek-cek. Oh ya, ini ya mudah-mudahan nanti ini aman ya ini sebentar lagi soalnya. Jadi itu toleransi lah, tapi itu apa betul diperbaiki sesuai dan pokoknya informatif. Sekarang juga banyak
cetak, dibuat ini. Ada proporsinya, ada metodologi, ada main branding, ada aplikasi, ada tapi boleh bebasnya ya. Macamnya yang umum adalah yang bisa diset terus dibuat ya, dan rekamannya ya, dan lagi rekamannya aja ini sudah takdir soalnya bisa nggak mau data juga. Yang terakhir beberapa timing saat mempromosikan ya, sebenarnya ini bukan sama nggak yang menentukan, tapi biasanya mempengaruhi sedikit banyak, dan ini beda-beda sih. Aku dapat kemarin yang 5 ya dalam waktu bulan ya, sampai September ada juga kan, kalau September jangan lah yang kali-kali sampai Desember ini. Desember itu semuanya di CSB-nya lagi liburan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Kita merayakan itu, jadi baru awal tahun depan. Maaf kalau di yang berbeda yang ya bulan terakhir di siap terakhir luar terakhir yang bagus juga pilih 3 itu terbaik, lalu yang ini link yang Bapak Ibu coba buat sendiri ya. Ini kan di materi saya diklik mau di, jadi boleh saya di ini bisa dicek ya, jadi ada nilai berapa ya, kalau udah 80% bagus, 80% udah bagus ya. Ini ada persentasenya dari mulai peer review sampai diversity auto editor, dinilai sendiri aja ya. Kalau di Arjuna itu kalau sendiri lah, ini juga mirip ya. Ini jelas sama saya ya dari Bapak Ibu ya, karena ini ada yang bagus dengar. Oke, ini saya lewat ya, ini sudah. Nah, jadi kerja kita mau submit ke adalah misalnya terbitan berapa, terus substansinya, referensinya, bahasannya, dan aplikasi di ya itu namanya yang menjadi bagi akhir waktu itu ini saya video imajiner tentang dialog imajiner antara pengelola jurnal dan author ya, tentang pengalaman bagaimana dia mereview di, bisa jadi ini dialami oleh suaranya kecil Pak. Nah ini terakhir ya, sambil disimak videonya ya. Jadi ini hanya thinking aja sebelum kita ya dapat suaranya lebih gila. Coba pindah device dulu ya. Boleh disimak dulu sebentar. Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado. Back. De las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso.
Itu, agak tuh yang lama dikunci belum aja. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la vende paellera. ¡Ándale, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer para ahora con los dos sacos de arroz. Llama para Sevilla, que traigo paella. Jesús, y yo con el machado y con la paella. El cocinero, no veas, a Sevilla. Y al último, que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado más el agua y para la mañana había subido. Cualquiera estaba donde está la paellera, ¿sabes? A lo mejor está en el barco ese del petróleo. Ya, itu Bapak Ibu mudah-mudahan eh, apa namanya menjadi gambaran sebenarnya kondisi kita tuh seperti itu ya. Memang tidak semua ya, tapi mungkin ada lah yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, Nah, yang penting banyak yang merasa ya. Ya jangan kesinggung ya. Nah, ini yang penting di akhir sebelum kita diskusi kalau barangkali ada yang mau disampaikan eh, eh, sesuatu yang kurang ya bagi kita atau lemah gitu ya. Belum tentu itu lemah menurut pengindeks. Jadi jangan tunggu sempurna. Kalau memang kriteria umumnya sudah terpenuhi, Bapak Ibu bisa mencoba ya untuk submit gitu dan mudah-mudahan nanti keterima juga di Scopus ya. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba. Saya kira itu Bapak Ibu, selamat mengelola jurnal bagi yang para pengelola dan mudah-mudahan ini ada insight baru saja. Kalau nanti mau ada yang di apa namanya didiskusikan, boleh silakan disampaikan. Saya kembali lagi ke Kang Rifki, mangga Kang Rifki. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ferli. Walaupun tadi di akhir sempat kecil suaranya ya, karena sinyal mungkin Bapak Ibu. Ya, kayaknya nggak tahu nih, Jadi, aneh. Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanyakan, boleh raise hand. Silakan, Bapak Ibu. Ada yang di chat ya. Ada yang di chat, coba. Kenapa? Oh, ini banyak Pak ya. Hmm. Ini Hanifa, boleh ditanyakan langsung Bu? Halo Bu Dini, adakah? Masih bergabung Bu Dini? Hmm. Gimana Pak? Mau langsung jawab aja Pak? Boleh langsung aja ya, mungkin kendala mic juga. Barangkali ya. Saya coba respon ya. Yang pertama dari Bu Dini, terima kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Ini contohnya cukup spesifik untuk jurnal eh, si Ele. Ya, gak tahu ini karena bahasa Inggris mungkin ada cara bacanya ya. Kalau tidak salah. Dari FKIP Bahasa Inggris Syahwala Aceh. Alhamdulillah ya, ini bisa satu rahim dengan orang jauh Aceh. Yang pertama, apakah boleh di abstrak ada previous research yang mengindikasikan bahwa artikel tersebut terinspirasi oleh penelitian sebelumnya? Seperti contohnya, to attain the research objective, this research enacted DBR ya, the design based research by, oke. Saran saya, kalau itu bukan apa ya isu utama dari penelitiannya,
lebih baik dihindari. Termasuk contoh yang ini ya. Kalau menurut saya contoh yang Bu Dini sampaikan ini lebih baik dihindari. Karena walaupun dia inspired, ya, terinspirasi ya, inspiring by penelitian sebelumnya itu bisa dicantumkan nanti di introduction aja. Jadi di abstrak mending dihindari. Apalagi nanti belum tentu semua artikel yang ibu kirim ke Scopus seperti ini semua gitu. Ada semacam bahkan jadinya menyebutkan citasi juga ya karena ada by Cavallaro and Sembiante 2021. Ini kadang agak sensitif. Ada tahun itu pasti mikirnya citasi padahal belum tentu juga. Tapi biasanya di abstrak itu dihindari. Jadi kalau lihat dari contoh ini, kalau menurut saya harus baiknya dihindari Bu. Ya, lebih baik dicantumkan di introduction aja, di pendahuluan gitu ya. Jadi bisa nanti disiasati seperti itu. Yang kedua, autor di jurnal kami sering memasukkan citasi yang bersifat regulasi. Nah, betul nih. Saya juga kadang dapat ya di jurnal-jurnal. Kalau autor Indonesia senang banget masukin regulasi ya. Undang-undang, peraturan menteri, perda, udah luar biasa. Apalagi di Aceh ada perda ya, ada syariah. Nah, ada author yang menyertakan citasi seperti ini ke dalam reference list. Ada juga yang tidak. Apakah perlu menyertakan citasi yang bersifat regulasi ke dalam reference list? Nah, ini pertanyaan menarik dalam suatu kualitas artikel. Bapak Ibu, sebenarnya kaidah umumnya artikel ilmiah itu harus memiliki rujukan atau referensi yang berasal dari artikel ilmiah lagi. Artinya harus dari jurnal gitu, jurnal bereputasi bahkan. Jadi, ketika ada autor yang masih banyak menuliskan atau mensitasi regulasi, lebih baik dikomentari ya, dikomentari untuk dihindari atau misalnya tetap mencantumkan teksnya, tetapi tidak disitasi sebagai reference list gitu. Karena untuk Arjuna sendiri ini belum ke Scopus nih. Di Arjuna sendiri ya, di penilaian Sinta, para asesor juga punya persepsi yang sama kalau banyak regulasi itu bukan artikel kayak pidato Bapak Ibu pidato pejabat gitu ya. Nah, jadi harus dihindari. Gimana kalau memang kajiannya tentang hukum? Ya itu beda lagi. Kalau misalnya kajian tentang hukum mungkin akan menyebutkan undang-undang dan sebagainya. Tapi tetap harus ada referensi itu dari artikel ilmiah karena ini jurnal-jurnal ilmiah gitu. Jadi kalau saya bahkan Bapak Ibu, kalau ada artikel yang masuk ke saya, masih banyak ada regulasinya, itu saya balikan lagi ke author untuk diganti. Karena gini sebenarnya yang bisa disiasati. Kan regulasi itu juga kadang suka disebut juga memang di beberapa jurnal. Ya kita citasi ya jurnalnya saja, artikel ilmiahnya saja, bukan sumber regulasinya langsung. Dan itu tidak dikutip langsung kan, jadi semacam parafrase ya, walaupun redaksinya nggak kita cantum, karena kita nggak boleh memparafrase regulasi atau bahkan kalau yang Islam tuh ada ayat Quran, ada hadis gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa kita parafrase. Jadi boleh, tetapi untuk eh, apa kriteria suatu artikel yang baik itu dihindari dan nggak usah dimasukkan ke reference list. Yang dimasukkan ke reference list cukup yang artikel ilmiah saja, yang berasal dari jurnal-jurnal. Kan jangankan regulasi, Bapak Ibu ya, buku saja itu dibatasi. Kalau bukunya merupakan buku babon ya atau buku master gitu ya, buku Paririmbon itu apa ya, buku master lah. Ini apa textbook lah. Kalau textbook mungkin nggak masalah ya, yang tahunnya jadul-jadul ya 70, 80 karena buku textbook. Tapi kalau buku-buku yang terbaru itu lebih baik dikurangi juga, perbanyak tetap di jurnal ya, artikel. Jadi buku saja sudah dibatasi, apalagi regulasi ya, bagusnya tidak ada. Apalagi kan regulasi itu nggak ada autor. Autornya tuh pasti instansi, misalnya Kemendikbud, koma 2021, Kemenag, koma atau apa Depdiknas kalau dulu ya, atau misalnya Pemprov dan macam-macam lah. Apalagi sensus tuh badan BPS misalnya gitu. Nah, gitu-gitu harus dihindari. Jadi saya merespon mungkin yang kedua ini lebih baik dihindari ya siapa Bu Dini ya. Saya kira itu. Eh, saya langsung aja Kang Rifki ya kalau yang di chat mah biar Ya, boleh. menghemat suara Kang Rifki. Saya bantuin. Yang ini komentar ya, videonya di-share. Oh ya nanti di-share di materi, tapi videonya harus di-share terpisah ya. Karena kalau
di PowerPoint kan embed ya dia nggak bisa diputar kalau nggak di share. Nanti saya cobalah dilampirkan di materi ya. Kang Arif, wah ini alhamdulillah join ya. Ini alhamdulillah pernah saya ini juga dampingi mau resubmit siap. Nah, nanti boleh nanti bisa sharing-sharing lagi ya. Nah, saya juga belum tahu ternyata udah submit ya. Kalau resubmit kan berarti sudah pernah baru tahu udah submit gitu. Kemarin mau reakreditasi tapi mau jadi submit. Nah, Kang Arif kalau bisa bersuara nih boleh Kang Aib. Kang Ahmad Arifudin ya. Ini Al Ibtida ya sorry. Keren saya Kang Aib itu. Kang Arifudin bener ya udah pernah Kang Arifudin mah udah inilah udah biasa. Tinggal nanti kita sharing-sharing aja. Bu Rizka ini ya. Dalam dapur artikel tercantum link jurnal yang dipakai dalam penelitian. Tadi tuh saya lihat ada yang present, bener nggak Kang Rizky sebelum ke chat? Tapi udah hilang lagi ya. Tadi Pak yang resen Pak. Iya, Oh iya, Pak ini Pak Ulum ya kalau nggak salah. iya Kang. Bapak Iya, jadi nggak? Kayaknya. ya saya. Boleh Pak jadi? Boleh. Oh ya, ini Pak, terima kasih. Saya ini pengelola jurnal, ya muda lah, baruan, belum banyak pengalaman, tapi Ya pengen Pak. punya artikel yang apa di masuk di Scopus. Ya kelemahan Hmm. di bahasa bahasa Inggris ya. Jadi kalau mungkin ada tip atau bagaimana sehingga kita itu tulisannya itu pede untuk ke Scopus dengan keterbatasan mungkin bahasa kan kita kita nggak bukan bahasa Inggris aktif ya, Hmm. tapi kita mungkin pengalaman bahasa mungkin sangat kurang sekali. Itu tipsnya bagaimana dan mungkin ada semacam kesempatan Pak Verly untuk saya bisa eh, submit di Oh jurnal siap. Bapak yang Scopus sehingga saya juga punya kesempatan untuk bisa Oh yes. terbit di Scopus. Oke, berarti Terima ini kasih. perspektif autor ya, perspektif penulis. Ya walaupun Pak Ulum juga pengelola jurnal ya, tapi juga ini pertanyaan-pertanyaan autor sebenarnya, karena ingin bikin tulisan dan ingin dipublish di Scopus. Ya, insya Allah Pak, detailnya akan terjawab di hari Jumat. Wah, jadi jangan kemana-mana. Hari Jumat nanti akan dijelaskan sama Bu Dian lebih detail ya. Bahkan dikasih tahu trik-trik nulis gimana lebih mudah pakai AI ya. Karena sekarang itu luar biasa banyak sekali dibantu oleh ChatGPT yang paling umum ya. Terus oleh tool para prase ya seperti Quillbot dan sebagainya. Saya juga sama untuk pemula gitu ya, baik pemula maupun yang sudah sering nulis tetap aja masih butuh kayak gitu Pak bahasa Inggris misalnya, ya tetap kita butuh Grammarly misalnya. Jadi Bapak misalnya translate dulu pakai Google Translate nggak apa-apa. Pasti kan hasilnya sekarang udah lebih baik sebenarnya daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau dulu tuh Google Translate tuh parah banget kalau translate. Kalau sekarang udah lebih baik Pak. Kalau Bapak masukkan teks Indonesia berubah dengan cukup baik. Tapi tetap harus dicek kan. Nah itu dicek dengan Grammarly. Nah itu dicek lagi nanti apa namanya bahasanya akan ada suggestion, akan ada saran-saran untuk diperbaiki. Jadi sangat dipermudah. Insya Allah nanti Jumat akan dibahas detailnya. Tapi intinya gini Pak, kalau Bapak juga sebagai pengelola sebenarnya bisa berlatih dengan mereview. Jadi semakin kita sering mereview artikel, kualitas artikel maksudnya, nanti kita akan terbiasa juga nulisnya itu akan lebih bagus gitu ya. Jadi eh, karena udah terbiasa mereview artikel orang ya, kita juga tahu oh abstraknya bagus gimana, pendahuluannya bagus gimana gitu ya. Nah, jadi saran saya sih itu. Nah, kalau mau nyoba tadi submit, mangga ya. Kalau submit kan bebas ya. Cuman jurnal yang saya kelola Pak yang JPI itu sekarang prosedurnya atau mekanismenya agak sedikit dirubah. Nanti Bapak bisa baca di announcement, di pengumuman. Jadi Bapak kirim dulu ke email. Nanti kalau sudah di pra review ya, nanti kita kasih komentar oleh editor, perbaiki dulu. Kalau scope-nya masuk, nanti bisa dikirim untuk diproses di OJS-nya di review gitu. Karena eh, kemarin tuh kalau via OJS langsung malah jadi numpuk di OJS Pak karena kita juga kan punya keterbatasan ya yang masuk banyak banget gitu sedangkan yang meriksanya hanya beberapa orang jadinya eh, biar cepat kita ke email dulu kalau ke email kan langsung ada notif bisa langsung dicek kalau scope-nya masuk dilanjut kalau enggak ya di reject gitu jadi nanti silakan aja jadi scope JPI itu Islamic Education kalau memang punya tulisan penelitian tentang itu mangga aja dicoba untuk disubmit ya.
Nah, tapi saya tidak bisa menjawab detail tentang maksudnya kesempatan sekarang belum bisa menjelaskan secara detail bagaimana cara menulis yang baik. Nanti akan terjawab di hari Jumat. Jadi tetap gabung ya Pak. Nanti mudah-mudahan dan Ya. Bapak Ibu semua bisa join. Tapi secara umum gitu. Cara berlatih itu pertama dengan mereview artikel orang lain. Terus yang kedua, jangan menulis, maksudnya gini, manfaatkan tools-tools yang ada. Jangan juga kita mengandalkan memang kemampuan kita karena juga sama, saya juga masih terbatas, masih banyak perlu bantuan. Makanya bisa bisa menggunakan tools-tools itu. Dan yang terakhir mungkin jangan lupa kolaborasi, Pak. Jadi sekarang itu penulis tunggal sudah nggak zaman ya. Sekarang sudah zamannya kolaboratif, bukan lagi kompetitif. Nah, jadi mungkin bisa kolaborasi dengan penulis lain sehingga nanti bisa saling mengisi gitu ya bagian-bagian dari artikelnya. Saya kira itu dulu ya Pak Ulum ya sementara ya. Kalau Saya misalnya tambah lagi Pak, bertanya Pak, mumpung boleh ada boleh. kesempatan. Ini sekaligus saya kan juga pengelola jurnal ini baru mau Hmm. menginjak tahun kedua. Jadi untuk bulan September mungkin sudah rancangan untuk salah satu jurnalnya itu di apa untuk akreditasi. Lah, saya kepingin merubah misalnya yang tampilan tampilan di judul biasanya itu kan pakai bahasa Indonesia. Nah, Hmm. apakah itu memungkinkan misalnya pada volume berikutnya itu untuk isinya itu teksnya Indonesia, tapi khusus Hmm. judul dan abstraksinya yang biasanya pakai bahasa Indonesia judul itu kita kita beri judul dengan bahasa Inggris itu Hmm. apakah itu bisa juga nanti ke depannya lebih bagus atau gimana Pak? Misalnya itu semacam Ya, itu. betul Pak. Boleh Pak, sangat boleh. Saran saya jangan dihilangkan semua, mungkin bikin dua versi ya. Jadi judulnya ada versi Inggris, versi Indonesia, abstraknya juga sama, Inggris Indonesia. Tapi full text-nya boleh Indonesia semua. Karena kalau artikel Bapak Ibu tidak ada abstrak dan judulnya tidak ada bahasa Inggris, itu nggak bisa masuk Scopus. Dia akan langsung reject juga. Jadi ada semacam kualifikasi awal ya. Yang pertama itu title-nya, yang pertama judul ya, nama nama jurnal, sorry. Nama jurnalnya nggak boleh sama dengan yang sudah terindeks. Terus yang kedua tadi itu juga artikel sama judul itu, abstrak sama judul itu harus bahasa Inggris gitu ya. Jadi bagus Pak kalau mau dirubah, saran saya juga dirubah, dimodifikasi dan tinggal nanti Bapak kasih keterangan di websitenya gitu ya, di template ada update template gitu ya, template yang terbaru karena menggunakan perubahan bahasa gitu Pak. Jadi sangat disarankan Pak menggunakan bahasa Inggris Pak untuk judul ya sama abstrak. Iya, ya, Itu Pak. terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Gimana Kak Rifki ke chat lagi atau masih yang Ini chat Mas. langsung? Saya Pak, Chat aja ya? Nah itu, saya Pak Firly. oh, Coba tanya dulu. Pak Gus, boleh tuh? Ini, oh ya silakan. saya terima kasih Pak Firly. Saya singkat saja. Ya, Kemarin saya iseng-iseng mencoba mengkomparasi antara jurnal non terakreditasi dan terakre. ya. Mencoba melihat konsistensi penulisan citasi, Pak. Hmm. Saya mencoba melihat tingkat konsistensi penulisan citasi. Tapi ternyata saya kecewa, Pak. Hmm. Cinta 1 sampai 6 dengan non yang tidak terakreditasi, penulisan citasinya, konsistensinya hampir sama, Pak. Nah, sekarang saya tanyakan, sampai sejauh mana, Pak, penilaian penulisan citasi itu pada penilaian artikel? Oke, baik Pak Agus, terima kasih. Yang saya tangkap tentang ini ya, tentang sitasi ya. Eh, jadi Bapak Ibu untuk menghindari ketidakkonsistenan, maka penulisan sitasi itu harus menggunakan namanya reference manager. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ya, reference manager itu banyak yang gratis itu Mendeley sama Zotero. Yang berbayar ada EndNote dan seterusnya. Nah, biasanya para pengelola jurnal kan menggunakan itu ya Mendeley kebanyakan. Ada juga yang pakai Zotero. Nah, kalau kita sudah pakai itu, seharusnya akan konsisten karena itu mesin yang akan mengenerate atau yang akan membuat secara otomatis tulisan-tulisan itu.
Nah, jadi nggak akan apa namanya, nggak akan beda-beda Pak, akan terus konsisten, gitu ya. Nah, memang kalau masih manual ya pasti akan tidak konsisten. Nah, itu bisa jadi jurnal yang Bapak bandingkan belum pakai reference manager, sehingga artikelnya itu beda-beda cara nulis citasinya. Gitu. Nah, apakah berpengaruh dalam penilaian? Sejauh mana penilaian itu berpengaruh? Ya, berpengaruh. Walaupun kalau di Sinta, di Arjuna gitu ya, untuk akreditasi itu, ya poinnya nggak terlalu besar sih, antara 1,0,5 gitu ya, nilainya itu. Tapi kalau untuk artikel ilmiah bereputasi tentunya penting konsistensi template itu, konsistensi citasi ya, style tepatnya ya, style citasi kan ada APA, ada Chicago, ada IEEE, ada Harvard, ada Vancouver atau apalah macam-macam ya. Nah itu harus konsisten Pak. Jadi eh, cara mengatasi atau meminimalisir ketidakkonsistenan adalah menggunakan reference manager. Ini sebenarnya eh, butuh workshop kalau reference manager. Biasanya kalau di kampus itu sering diadakan ya untuk pengelola jurnal, untuk dosen, untuk mahasiswa agar mereka lebih terbiasa. Kan enak ya kalau otomatis ngebenerin sendiri gitu Pak. Nah, kalau apalagi kalau referensinya banyak di artikel tuh mungkin bisa 80 gitu ya, bisa berapa gitu. Itu harus kalau satu-satu kan capek. Nah, kalau pakai reference manager bisa otomatis. Paling gitu Pak Agus ya responnya ya. Siap, siap. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. baik. Berikutnya, kalau nggak ada yang raise hand, saya ke chat dulu ya. Tadi kata Kang Rifki juga ke chat dulu aja. Eh, Mana tadi? Sampai mana? Oh, Pak Bu Rizka tadi. Dalam daftar pustaka, artikel tercantum link jurnal yang dipakai dalam penelitian. Sebelum submit, semua link aktif. Tapi setelah dipublish, ada link yang error. Halaman tidak ditemukan. Apakah mempengaruhi penilaian dari asesor saat akreditasi dan bagaimana solusi? Bu Rizka ada ya? Ini saya mau konfirmasi, sebenarnya khawatir ada yang salah dipahami, tapi saya coba dulu respon ya. Ini juga konteksnya sebenarnya untuk akreditasi ya nampaknya. Eh, Ya tentunya referensi yang bagus itu mencantumkan DOI, link DOI dari setiap artikel. Kalau tidak ada link DOI-nya, bisa menggunakan link URL. Sehingga ketika kita ngecek artikel, itu bisa ditelusuri, ini bener nggak ngerujuknya, ada artikelnya gitu kan, dicek kan, diklik nyambung tuh. Nah sebenarnya kalau tiba-tiba jadi nggak nyambung, bukan salah kita kan, itu salah jurnal yang kita citasi, berarti ada problem gitu ya, bisa mungkin doinya atau apanya ya. Eh, tapi intinya sih ketika kita mau mencantumkan suatu artikel sebagai referensi harus ada linknya dalam bentuk DOI atau dalam bentuk URL-nya. Itu yang bagus. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pengelola, pastikan juga itu konsisten. Ya, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu menerbitkan nih di jurnal Bapak Ibu, pastikan selalu ada link artikelnya, ya, baik itu di DOI maupun di URL. Kalau nggak ada DOI boleh URL. Itu mungkin Bu Rizka ya, secara umum. Kalau nanti Ya, ada yang kurang. Gimana Bu? Cukup Bu? Atau ada yang dimaksud yang lain? Khawatir saya salah. iya Pak. Jadi saya kan ini Pak sekaligus juga provider jurnal Iya. providingnya. Jadi Hmm. kan sebelum publish otomatis kan saya ngecek tuh ya Pak ya untuk link yang aktif yang sudah artikel yang sudah kami terima, Hmm. otomatis saya cek satu persatu. Nah kalau misalkan ada yang tidak benar tadi kalau tidak doi itu pasti URL-nya. Nah kadang ada artikel yang URL-nya itu nggak aktif gitu. Otomatis saya yang nyari yang aslinya gitu ya Pak ya. Oh ya. Nah, kadang ada yang aktif juga. Pada saat saya cek sebelum kami publish, itu kan aktif tuh Aktif. Pak Ah. URL-nya. Nah, ketika sudah kami publish, otomatis nanti iseng-iseng ngechat lagi gitu ya Pak ya, linknya. Nah, kadang linknya itu kadang error gitu Pak, dan halamannya Iya, nggak iya. ditemukan. Nah, itu bagaimana ya Pak ya? Apakah mempengaruhi nantinya pada saat
pengajuan akreditasi gitu ya untuk Ya, penilaiannya dan bagaimana solusinya sedangkan artikel itu udah dipublish ya, gitu. Apakah gimana gitu Kak? Seperti itu ya. Pak Ferli, Terima terima kasih Bu kasih. Rizka. Ya, itu sebenarnya Bu di luar kuasa kita ya, karena yang kita citasinya, yang kita rujuknya itu jurnal orang lain kan. Jadi kita nggak tahu kok tiba-tiba jadi hilang gitu problem di sana. Tapi insya Allah nggak akan terlalu pengaruh besar Bu, karena kan yang kalau akreditasi ya, yang dicek itu adalah konsistensi stylenya. Jadi kalau stylenya di template itu pakai APA, nah maka harus dicek bener nggak APA. Nah ternyata pakainya Vancouver, pakainya Harvard, nah itu berarti mengurangi nilai. Yang kedua, sudah bener nih sesuai dengan template pakai APA, tapi nggak konsisten. Nah, berarti nggak pakai reference manager. Tahuan. Nah, itu Bu yang mempengaruhi nilai. Kalau link sih saya kira tidak terlalu berpengaruh dan itu pun bukan kesalahan kita ya, karena kita kan sudah benar ada artikelnya tapi tiba-tiba error gitu ya. Biarin aja karena kan sebelumnya memang pasti asumsinya itu ada artikel itu nggak mungkin kita ngarang sendiri kan gitu. Itu bukan kesalahan kita Bu. Gitu ya. Oh ya, baik Pak Ferli, terima kasih Yo, jawabannya. nggak sama-sama. Oke, Nah, cuman saran saya memang memastikan untuk mengambil rujukan itu cari yang jurnalnya bereputasi. Insya Allah nggak akan banyak error. Minimal Sinta 2 lah gitu. Kalau yang lebih bagus lagi ke internasional. Jurnal internasional insya Allah jarang error lah. Gitu. ya Pak Firly, saya minta Pak Firly, Ya, kalau memang jurnal lokal tuh uptime website tuh kadang-kadang masih di bawah 99%. Kalau ya, internasional memang uptime-nya bisa dijamin lah, bisa ya, tersedia terus betul-betul. Terima kasih ya. Pak Firly. Siap. Pak Rifki Yusron, izin tanya apa di jurnal material today, Index Scopus, ada, betul nih, mantap pertanyaannya, ada abstrak figur. Nah, itu kita masukkan gambar yang bagaimana. Oke, sip. Ini perkembangan terus eh, perkembangan jurnal itu kan terus berkembang ya, maksudnya terus bertumbuh gitu ya, banyak inovasi-inovasi yang sebenarnya membantu kualitas jurnal itu sendiri. Nah, sekarang lagi tren terutama di sains ya. Ini makanya Material Today juga sama ini scope-nya sains. Di jurnal-jurnal sains itu ada yang namanya graphical abstract ya. Jadi kita diminta memasukkan image eh, untuk sebagai contoh, bukan sebagai contoh, sebagai resume dari penelitian kita gitu. Jadi biasanya sebagai penunjang abstrak teksnya tetap ada, tapi dia minta image sebagai graphical abstract. Ya. Nah, jadi apa yang harus dimasukkan? Yang dimasukkannya adalah Bapak bikin gambar baru yang menggambarkan prosedur penelitiannya sampai hasil nih, dari awal sampai akhir. Biasanya kan kalau sains ada proses eksperimennya atau ada semacam flowchart. Kalau yang sosial juga bisa sih, berarti bentuknya flowchart gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan memindahkan image yang ada di result. Misalnya kita punya gambar di bab result gitu ya. Kita pindahin ke abstrak, bukan gitu. Tapi kita bikin yang baru yang merepresentasikan isi penelitian kita. Gitu Pak Rifki atau gimana maksudnya? Oke, benar Pak, seperti itu Betul ya? maksudnya. Nah, Ya, siap. Berarti benar. lagi nulis di sana, Pak? Ya, benar. Soalnya pertama kali sih bagi saya dengar itu, Pak. Hmm, ya, sip. Nah, Nah, sebenarnya menjawab. oke, oke sih. Sebenarnya di Arjuna ya, kalau di obrolan-obrolan asesor dengan pihak kementerian juga, itu ada yang mengusulkan, terutama asesor-asesor dari sains ya. Ini katanya sudah berkembang di jurnal-jurnal internasional bereputasi graphical abstrak. Nah, gimana kalau ada penilaian itu? Yang memang belum kita sepakati karena memang di sosial masih jarang gitu ya, sosial. Apalagi itu cukup diwakili dengan teks abstrak. Nah, tapi kalau di sains itu sangat membantu ya Pak Rifki dan Bapak Ibu semua. Saya juga sama kemarin beberapa terbit di jurnal internasional itu pakai graphical abstrak. Jadi kita bikin lagi image baru ya, atau bikin flowchart, bikin prosedur yang menunjukkan isi penelitian kita. Baik, itu ya. Pak Fuad, Bang Rifki ya ini Pak Fuad katanya. Ada nggak Pak Fuad? Tadi udah raise hand. Ada Pak Fuad? Nah, ada tuh kayaknya Pak. Enggak Pak? Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, jadi eh, kita sekarang posisi jurnalnya Sinta 3. Yang ketiga, oke. Kemudian
beberapa bulan September 2023 itu kebetulan ada workshop di kampus tentang Mhm. Scopus. Jadi kami sama beberapa yang lain lah Pak ya, sama pengelola jurnal yang di kampus kami Hmm. diminta langsung mengisi pendaftaran Scopus. Hmm. Alhamdulillah dari semua itu tersisalah kami yang sampai hari ini posisi proses reviewnya tinggal titik terakhir Pak. Oh, jadi tinggal bulatan terakhir. Ya, nah itu kira-kira sarannya gimana Pak? Memang Hmm. kondisi jurnal kami editor maupun reviewer belum ada yang dari luar negeri karena kami Oh, belum iya. belum paham juga ini gimana cara. Kami sudah coba tanyakan ke beberapa, ya mereka menyatakan kami lebih milih jurnal yang sudah ada skopusnya gitu, jadi lebih profesional dan sebagainya gitu. Nah itu yang Hmm. sudah kami coba Pak ya untuk menanyakan editor. Tadi Bapak juga menekankan ada 3 editor. Nah itu juga Ya. 3 editor tadi apakah harus mewakili 2 atau 3 benua yang berbeda atau 2 atau 3 negara yang berbeda atau Hmm. bagaimana gitu Pak. Terus Baik, baik. kondisi memang artikel kami campur, artinya ada artikel bahasa Inggris full, ada artikel yang bahasa Indonesia full. Cuma waktu Yang bahasa Indonesia ada abstraknya bahasa Inggris nggak? Atau ada judulnya bahasa Pak, Inggris? tapi format kami memang judul bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Pak ya. Artinya kalau Oke. artikelnya bahasa Inggris berarti judulnya bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia, abstraknya juga bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia atau sebaliknya gitu Pak. Jadi kami memang dua-duanya Oke. ada. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan di awal karena ini kan sudah sampai September memang belum belum ada hasil di titik terakhir itu Pak ya. Mungkin mudah-mudahan Ya, masih ada kesempatan atau berdasarkan pengalaman Bapak bagaimana baik. sebaiknya yang harus kami lakukan. Demikian Pak. Baik. Sama-sama. Papa tadi submitnya bulan apa? Desember. September, September 23. Oh, udah lewat. Oh, September 23. Ya, ya, ya. Ya, Belum setahun lah ya. ya. Ya, Cuman oke, cukupan Pak. juga ini. Kalau skupnya apa, Pak? Skup boleh tahu kalau boleh skup jurnalnya? Grup jurnalnya ekonomi dan bisnis. Ekonomi bisnis. Nah, Oke. jurnal kami namanya Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. Oke, siap. Nah, Nanti nanti waktu mungkin saya juga bisa ceknya secara detail, tapi ini respon dulu dari yang pertanyaan tadi. ya. Pertama, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya tinggal menunggu dan berdoa ya, karena udah disubmit dan tinggal 1 bulatan lagi. Jadi ini banyak berdoa, apalagi di bulan Ramadan di sepertiga malam mungkin bisa berdoa, karena banyak faktor X yang menentukan, Pak. Nah, Ya, tapi kalau yang masih bisa dilakukan ya, artinya kan kalau kayak artikel dan sebagainya udah nggak bisa nih, Bapak udah kemarin submitnya itu pakai 10 artikel atau Bapak kirim link isu 3 tahun terakhir? Ingat nggak? eh, dari pemateri kami disuruh memilih 10. 10 berarti sama ya. Nah, Berarti Bapak kirim diutamakan 10 yang ya. berbahasa Inggris. Jadi memang kami pilih Oke, yang berbahasa Inggris. oke sih, berarti aman itu ya. Nah, tinggal yang editor tadi Bapak pertanyaan Bapak ya editor. Editor dan reviewer. Sebenarnya ini masih ada harapan. Mudah-mudahan masih belum final. Artinya gini, memang kalau editor tuh bisa nyusul. Artinya nyusul tuh paralel gitu. Ketika sudah submit, masih bisa kita tambahkan terus gitu sampai sampai keluar hasil. Karena kan kita nggak tahu mereka nilai sampai kapan kan, itu Ya. unpredictable, nggak bisa kita prediksi. Jadi bisa ditambahkan terus. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Yogi yang bawahnya, yang di bawahnya. Yang dimaksud dengan tiga editor luar negeri itu gimana? Apakah mereka akan hubungi atau seperti apa? Ini dulu sebelum sebelum ketiga. Jadi diversity editor tuh harus eh, bagusnya setiap benua, Pak. Jadi kalau kita punya benua 5 misalnya, karena Antartika kan belum ada peradaban banyak lah. Di Afrika, Amerika, Asia, Eropa. Australia, Eropa. Nah, itu eh, jadi yang dilihat sebenarnya bukan hanya negara, tapi keterwakilan kontinen atau benua. Misalnya Amerika dari USA satu nggak apa-apa. Afrika, Nigeria satu bagus. Asia biasanya paling banyak Asia nih, bisa Malaysia, bisa Thailand ya. Kita kan banyak kalau Asia ya. Indonesia juga termasuk di dalamnya. Jadi sebenarnya minimal satu Pak di setiap benua. Jadi itu paling ideal. Jadi semua benua terwakili.
Nah, walaupun Scopus itu suka gini biasanya, dia melihat skop jurnal kita. Misalnya saya nih Pak, saya skopnya itu jurnal pendidikan Islam. Mereka tahu jarang ada editor yang ahli pendidikan Islam di Amerika misalnya. Nah, sehingga ketika tidak ada pun mereka tolerir. Nah, yang harus banyak berarti dari mana? Dari Asia tentunya, ya, karena ada Arab Saudi, ada Malaysia, apalagi Indonesia gitu ya. Nah, terus dari Eropa masih mungkin, Australia masih mungkin. Jadi sebenarnya ada subjektivitas, tapi kaidah umumnya harus mewakili benua, Pak. Nah, kalau Bapak sekarang sama sekali nggak ada luar negeri, saran saya sih kalau masih bisa eh, pastikan atau usahakan ada lah gitu. Nanti tekniknya gimana saya bahas belakangan ya. Tapi yang jelas harus 5. Nah, yang dimaksud dengan tiga editor luar negeri itu yang ditanyakan Pak Yogi juga, yang tadi saya sampaikan di slide, itu nanti ketika submit. Jadi ketika submit itu, eh, Pak Fuad juga kalau masih ingat, mungkin harusnya ada pernah tahu lah ya, harus kita harus menyetor handling editor atau managing editor yang mengurusi artikel itu siapa kata Scopus itu. Di sana opsinya itu bisa 1, bisa 3, atau bisa nambah. Nah, saran saya isi aja maksimal isi tiga-tiganya. Makanya kenapa harus menyiapkan 3 editor itu sebenarnya untuk mengisi ketika submit. Tapi kalau di website jurnal kita itu idealnya harus ada di tiap benua keterwakilannya. Nah, tapi nanti ketika ngisi submit, kita pertama nulis dulu negara-negara editor kita sebanyak mungkin gitu ya, yang mewakili benua itu. Terus setelah itu mengisi profil 3 editor. Nah, jangan orang Indonesia semua. Nah, makanya tadi saya sarankan 3 editor luar negeri. Misalnya 1 bolehlah Indonesia dari kita sendiri ya, misalnya dari jurnal kita 1, yang kedua dari Asia, misalnya dari Turki, misalnya. Satu lagi dari mana yang kita bisa yang bisa kita masukkan. Nah, kriterianya tapi yang kooperatif, maksudnya yang dia itu menyadari bahwasanya dia itu memang pernah diminta jadi editor oleh kita. Jangan sekali-kali Bapak Ibu memasukkan nama orang yang Bapak Ibu belum pernah hubungi. Nah, ini kadang jadi jadi apa ya? Jadi problem juga. Kan kita kadang suka asal nempel ya tanpa konfirmasi ya. Karena ada kejadian itu pihak Scopusnya menghubungi. Memang tidak semua editor dihubungi. Tapi biasanya dia kalau kitanya lagi apes ya, mereka sampling Bapak Ibu. Sampling itu pernah kejadian tuh. Pernah kejadian dia sampling email tuh. Kalau nggak salah editor Amerika gitu. Ditanya sama dia, apakah Bapak menjadi editor di jurnal ini atau Ibu? Jadi tidak merasa karena memang belum pernah ada yang ngomong gitu. Nah, itu langsung embargonya 5 tahun biasanya. Karena Bapak Ibu mau ngeprank fokus itu. Artinya eh, tanda petik membohongi gitu. Nah, jadi kalau mau bolehlah ada ya mungkin teman kita yang lagi kuliah nggak apa-apa, misalnya kuliah di luar negeri nggak apa-apa, kita butuh afiliasinya aja, walaupun namanya Joko Santoso misalnya atau namanya Indonesia banget, tapi kalau dia afiliasinya punya luar negeri nggak apa-apa masukin. Tapi juga harus dilengkapi dengan editor-editor luar negeri yang asli. Nah, gimana cara dapat editor luar negeri? Nah, ini sebenarnya ada triknya. Biasanya nanti ada sesi khusus nih. Kalau kemarin Pak Busro sempat menyampaikan sesi mancing namanya. Jadi nyebar undangan, nyebar permintaan ke banyak email. Nanti ini Pak Andi yang sering ya melakukan Pak Busro itu nanti sebenarnya ada oh, workshopnya khusus lah. Nanti bisa bisa di follow up ya. Tapi sementara saya bisa jawab seperti itu. Terus juga bisa memanfaatkan ini Bapak Ibu apa tuh narasumber di international conference. Barangkali ada international conference. Biasanya kan banyak tuh yang menyelenggarakan kampus-kampus Indonesia. Oh, ini bidangnya sama nih tentang ekonomi, ahli ekonomi. Nah, itu kontak via email aja. Bikin aja email kontak minta jadi editor. Biasanya kalau orang luar negeri itu Pak respon Pak nggak pernah. Jadi kalau bagi mereka email itu kayak WA gitu, kayak di HP notif itu. Jadi cepat gitu, nggak kayak kita ya. Buka email aja setahun sekali. Kalau mereka tuh setiap saat buka email Pak. Jadi kalau kita kirim email insya Allah akan direspon. Nah, tinggal kan mau tidaknya itu. Ya nggak apa-apa, sabar aja kita pilih. Tapi kalau yang paling cepat tuh ya dari kolega sih. Mungkin cari siapa yang bisa. Nah, jadi untuk Pak Fuad sebenarnya mumpung belum keluar hasilnya jendolan terakhir, nggak ada salahnya coba masukin. Minimal adalah yang luar negerinya walaupun belum 5 benua gitu.
Siapa tahu belum dinilai gitu Pak, belum dinilai akhir. Nah pas mereka nilai, oh ini ada luar negerinya. Paling kalau feeling saya sih, kalaupun di embargo, di reject dulu, nanti dikasih waktu berapa tahun misalnya untuk memperbaiki, nanti bisa submit lagi. Ya nggak apa-apa Pak, itu juga udah bagus lah, berani untuk submit ya walaupun belum banyak utuh informasinya, tapi setidaknya udah mencoba. Jadi nanti kesempatan berikutnya kalau di reject udah ada pengalaman. Itu mungkin Pak Fuad ya. Ya, ya Pak. Mungkin ada ini Pak, ada contoh undangan kalau minta apa dari luar negeri sebagai editor atau reviewer Pak. Oh ya, boleh boleh sih. Sebenarnya saya juga pakai bantuan AI ya. Oh, Nanya nanya ke ChatGPT aja udah bisa dia buatkan kok. Jadi Bapak tinggal masukin instruksi buatkan apa namanya redaksi email permohonan jadi editor di jurnal bereputasi. Wah, langsung Pak jadi Pak. Dalam bahasa Inggris udah jadi langsung. Tinggal Bapak masukin nama jurnal kitanya, edit-edit dikit lah. Nanti bisa coba dulu lah. Nanti kalau kalau kesulitan boleh nanti Bapak hubungi. Nanti kan nomor saya ada di materi Pak ya. Nanti Bapak akses slide materinya. Di situ ada nomor kontak saya, baik email maupun WA. Nanti kalau kesulitan boleh WA lagi Pak ya. Insya oke Allah baik. saya bantu. Ya, terima kasih banyak Pak Firly. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Karena saya nggak bisa contohkan langsung di sini biar waktunya terbatas. Oke, tadi udah ya yang 3 editor maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya bukan nyiapin 3 editor, tapi minimal dari setiap kontinen dari benua. Tapi yang ketika submit kita harus menyiapkan 3 nama minimalnya untuk bukan minimal sih 3 nama lah untuk memasukkan sebagai handling editor gitu ya. Oke, terus yang terakhir dari Pak Yogi, nanti kalau ada lagi maka saya serahkan ke Kang Rifki. Tapi sebelumnya yang di chat ini, apakah jumlah artikel yang terbit harus konsisten? Nggak ada ya. Boleh beda-beda. Ya, itu mirip dengan yang di Arjuna lah. Minimal 5 lah ya, jangan terlalu sedikit. Tapi boleh berubah-ubah. Mau jadi 10, mau jadi 7, mau jadi 9. Yang nggak boleh itu yang berubahnya signifikan. Misalnya 10 jadi 100 gitu. Kalau jadi 15, itu 12 masih oke. Jadi tidak ada syarat konsistensi, tetapi harus logis. Kan sebenarnya gini logika yang umumnya itu. Jumlah artikel itu harus sebanding dengan jumlah editor atau reviewer. Kalau jumlah naskah nambah, tapi editor tetap atau reviewer juga tetap, itu nggak logis. Karena bagi mereka, masa sih editor bisa atau reviewer bisa meriksa misalnya puluhan artikel gitu sendirian. Mungkin bisa aja, tapi kualitas mungkin akan berkurang. Jadi biasanya kan 1 banding 2. Misalnya kalau ini kaidah umum ya, bukan bukan syarat tertulis ya. Kaidah umumnya aja. Jadi kalau misalnya 5 artikel terbit, itu idealnya ada 10 editor atau 10 reviewer lah. Karena kan satu artikel tuh direview oleh 2 orang umumnya gitu. Jadi kalau misalnya mau nambah artikel boleh aja, tapi juga harus nambah reviewer dong. Jadi kalau listnya cuma segitu-segitu aja, nggak logis gitu. Tapi tidak ada syarat konsistensi dalam eh, penerbitan Scopus. Saya kira itu ya, yang di chat sudah semua. Kang Rifki, mangga. Terima kasih Pak Perli. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan secara langsung? Sampai jam 3 kita Pak Perli? Maksimal? Enggak lah, kalau nggak ada pertanyaan mah nggak apa-apa. Baik. Nggak harus jam 3. Tampaknya ini tidak ada lagi Pak Perli ya. Mungkin Oke, ada aman. pertanyaannya buat hari Jumat nanti ketika materi budian Siap. mungkin. Ya, siap. Ya, Bapak Ibu, demikian mungkin ada closing statement Pak dari Bapak. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan ini hanya preview dan langkah-langkah umum ya terkait dengan apa yang harus kita lakukan bagi Bapak Ibu yang mau submit ke Scopus. Ya, jurnalnya ya. Ini karena ini harus diklirkan ya. Yang saya share ini sebenarnya adalah step-step pengelola jurnal yang akan mendaftarkan jurnalnya ke Scopus. Bagi Bapak Ibu yang pengen nulis ke jurnal Scopus itu beda lagi. Nah, nanti ada penjelasannya nanti hari Jumat tuh detailnya ya. Tapi juga tadi saya singgung juga terkait dengan kualitas artikel ya. Karena pengelola jurnal harus tahu juga bagaimana kualitas artikel itu untuk diterbitkan agar nanti bisa digunakan sebagai syarat untuk submit ke Scopus. Nah, jadi saya
apa namanya menekankan kembali bagi para pengguna jurnal khususnya kalau punya jurnal sudah yakin dengan kualitas artikel terutama yang lain kan insya Allah bisa mengikuti ya. Nah jadi jangan juga underestimate oh ada saya mah baru Sinta 4 gitu. Bapak Ibu banyak cerita juga ya yang tidak melalui Sinta langsung Scopus ya. Jadi dia jurnal baru 2 tahun karena kan Scopus juga mensyaratkan gitu ya 2 tahun minimal gitu 4 edisi lah gitu. Nah, dia langsung submit ke Scopus tuh. Ternyata langsung keterima. Nanti tiba-tiba disintanya disinta 1. Karena biasanya kalau di website itu di website Sinta ya akan otomatis kalau terindeks Scopus akan Sinta 1. Tentunya dengan konfirmasi ke pihak Sintanya. Tapi kabar terakhir itu memang nanti jurnal yang Scopus itu ya walaupun sudah Scopus terus dia reakreditasi kalau asesornya ngasih nilai eh, Sinta 2 itu harus terima juga legowo Sinta 2 walaupun di website Sintanya itu tetap Sinta 1 tapi di SK-nya tadi Sinta 2 itu update terakhir kemarin ketika diskusi dengan pihak Arjuna jadi kita menghargai penilaian asesor gitu mungkin asesor nilai ah ini mah belum layak Sinta 1 gitu masih Sinta 2 nggak apa-apa yang jelas tidak akan menghapus indexing Scopusnya kan cuman status di SK aja tapi kalau di website tetap Sinta 2 di website Sintanya gitu ya itu informasi update kemarin nah jadi silakan bagi yang baru-baru mulai tadi kan si Bayan nih saya pengelola baru nggak apa-apa coba apalagi baru enak tuh kalau baru tuh lebih enak nge-setupnya kalau yang lama tuh justru kasihan waduh ini warisan jurnal warisan nah bingung juga ngerubahnya gimana ini udah apa keburu jalan jadi kalau yang baru tuh bisa men-setup eh, gimana kriteria ideal sebagai jurnal yang bereputasi nanti sambil paralel tuh bisa nyoba ke Scopus bisa juga nyoba ke Sinta tapi juga Bapak Ibu jangan overconfidence jadi kan yang bagus tuh confidence ya kalau yang over tuh kan di mana-mana juga gak bagus ya yang berlebihan mah kata kata Rasul juga jangan yang berlebihan. Nah, jadi jangan juga overconfidence. Kalau overconfidence eh, justru jadi pengurang juga. Oh, ini pede-pede tapi ternyata masih banyak kurangnya. Bisa jadi nanti embargonya bisa lebih lama ya. Karena kalau di embargo 5 tahun lumayan nunggunya lama Bapak Ibu. Jadi kalau setahun 2 tahun masih oke lah, nggak akan kerasa ya. Nanti juga akan submit lagi. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti hal-hal yang administratif mungkin nanti sama Kang Rifki bisa disampaikan ya terkait dengan link materi, terus apakah ini rekamannya di mana, itu tadi banyak yang nanya juga. Mungkin nanti bisa dilengkapi lagi informasinya. Yang jelas nanti saya akan upload materinya di link yang sudah disediakan panitia. Plus juga tadi ada yang request video yang nanti saya coba upload juga lah ya. Mudah-mudahan bisa terupload dan silakan Bapak Ibu akses. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Niatkan juga ini sebagai aktivitas kita untuk banyak bermanfaat bagi orang ya karena membantu juga orang apabila jurnal kita sudah Scopus insya Allah akan banyak membantu orang juga ya jadi mudah-mudahan jadi nilai ibadah juga mudah-mudahan jadi amal baik dan juga bermanfaat buat semua saya kira itu saja terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu mohon maaf apabila ada banyak kekurangan saya serahkan kembali ke Kang Rifki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferli, pemaparannya luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk absensi rekaman materi itu ada di link 3 ngaji jurnal 2024 Bapak Ibu ya, yang di-share infonya beberapa hari lalu. Ya, oke. Di folder materi, untuk materi rekaman Zoom juga ada. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam agenda ngaji series keempat akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Lagi terima kasih dan mohon maaf segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferli, Pak Rifki. Terima Atur nuhun kasih. Pak Perli. Nah, betul, Yun.